Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Dan oke ya, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar monetisasi di Facebook ya. Jadi kita akan bedah ya untuk manakah yang lebih baik ya, membuat sebuah video dengan musik ataupun tidak menggunakan musik untuk di bagian dari Facebook ini agar nantinya bisa aman monetisasi ya. Nah, maksudnya seperti ini, mana yang lebih aman ya? Apakah kita membuat sebuah video yang menggunakan musik ya, ataukah menggunakan video yang biasa dan tanpa ada musiknya? Agar aman mendapatkan monetisasi di Facebook ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui ya, untuk di Facebook saat ini memang peraturannya sangat ketat sekali ya. Bahkan di sini bisa saya buktikan untuk akun saya di sini pernah terkena yang namanya adalah klaim hak cipta ya. Nah, itu terkena di bagian musiknya. Padahal itu udah video udah sekitaran 2 tahun yang lalu, tonton ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman ketika proses pengajuan monetisasi, teman-teman juga bisa cek di bagian kotak masuk dukungan ya. Jadi teman-teman bisa masuk di bagian bantuan dan dukungan. Nah, di sini ada kotak masuk dukungan ya. Jadi nanti teman-teman bisa sering-sering cek di bagian kotak masuk dukungan. Biasanya untuk video yang bermasalah itu akan masuk di bagian sini ya. Jadi nanti ketika proses pengajuan monetisasi wajib kita cek agar untuk proses pengajuan monetisasi kita itu bisa lolos ya. Oke, jadi harapan saya buat teman-teman semua juga bisa berhasil di Facebook ini, dan saya juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya. Dan di sini saya membagikan pengalaman saya ya, agar nantinya teman-teman juga bisa aman dari pelanggaran monetisasi ya, ataupun aman untuk mendapatkan monetisasi di Facebook ini. Nah, oke, jadi manakah yang lebih baik, menggunakan video yang menggunakan musik ataupun tidak menggunakan musik? Nah, saran dari saya ya, itu lebih baik kita menggunakan video yang tanpa musik ya, artinya kita real menggunakan video asli kita sendiri ya. Tentu memang ada musik yang memang disediakan dari Facebooknya ya, tetapi untuk saat ini juga jika tujuan kita untuk mendapatkan monetisasi dan agar nantinya untuk video kita itu tidak terkena pelanggaran di bagian musik ya, jadi saya sarankan lebih baik tanpa menggunakan musik ya ketika kita editing sebuah video untuk di Facebook ini ya. Oke, jadi itu dengan syarat di sini jika memang tujuan kita ya agar untuk akun Facebook kita ini bertahan lama ataupun memiliki jangka panjang ya. Jadi fokuskan pada konten asli dan usahakan jangan pakai musik ya, agar nantinya tetap aman mendapatkan monetisasi untuk di Facebook ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, pelajaran juga buat saya. Di sini ada video saya sekitar 2022 ya, itu padahal video sudah lama sekali. Nah, di sini terdeteksi konten hak cipta ya untuk di bagian musiknya. Untuk membuktikannya kita masuk ke bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Nah, di sini ada menu peringatan, teman-teman bisa klik saja di bagian peringatan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya di posisi yang pertama. Nah, di sini ada perubahan pada video Anda, satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video Anda karena kecocokan hak cipta. Ya. Nah, ini padahal ini video di tahun 2020 teman-teman ya. Jadi video di tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Untuk video tahun 2020 di sini di tahun 2024 ini terkena pelanggaran ya, pelanggaran hak cipta di bagian musik. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita menggunakan musik ini tentu tidak aman ya. Artinya di sini kita beresiko terkena pelanggaran untuk hak cipta seperti ini. Tetapi ini sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan. Jadi intinya harapan saya agar nanti teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini ya, usahakan jangan pakai musik ya. Tetapi itu tergantung dari teman-teman lagi ya, ingin menggunakan musik atau tidak. Nah, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Tetapi karena saya juga sudah praktek dan karena saya juga sudah praktek, kemudian saya juga sudah membuktikan. Jadi saran dari saya ya jangan menggunakan musik ya, kita menggunakan video ori saja ya, kemudian jangan menggunakan musik agar nantinya aman mendapatkan monetisasi. Nah, dari video ini teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk video tahun 2020 ya, di tahun 2020 saya mulai membuat video di Facebook ini masih terkena pelanggaran di tahun 2024 ini. Nah, artinya untuk menggunakan musik itu masih beresiko terkena pelanggaran.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang jika memang pemilik dari musiknya itu menyetujui ya untuk musiknya kita gunakan, ya tetapi itu dampaknya adalah kita akan berbagi penghasilan, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah praktek ya, video di tahun 2020 ini terkena pelanggaran. Jadi saya simpulkan di sini bahwa memang lebih aman kita tanpa menggunakan musik ya, agar nantinya teman-teman bisa aman mendapatkan monetisasi di Facebook ya. Memang tidak masalah ketika terkena pelanggaran 1 atau 2 kali ya, untuk di bagian hak cipta ini kan tidak pelanggaran yang sepenuhnya ya, karena di sini video kita hanya akan disenyapkan, tetapi tergantung dari kita. Jika ingin akun kita ini reputasinya itu baik ya, wajib kita hapus saja ya. Tidak masalah satu video kita hapus, yang penting untuk akun kita itu tetap aman dari monetisasi. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam Google Chrome ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa masuk di bagian dari mengumpulkan pendapatan iklan di Rec Manager. Nah, artinya untuk di Facebook ini ada Rec Manager, di mana pemilik hak cipta ini bisa meminta penghasilan ketika mereka menyetujui untuk videonya ataupun musiknya digunakan ulang. Nah, di sini teman-teman bisa cek ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek jika seseorang menggunakan konten berhak cipta milik Anda di videonya, Anda bisa menggunakan Rec Manager untuk mendapatkan sebagian pendapatan iklan orang itu dari iklan stream yang disisipkan ke dalam video tersebut. Artinya seperti ini. Artinya jika musik yang kita gunakan diizinkan oleh pemilik dari hak ciptanya, ya, maka otomatis di sini pemilik hak ciptanya ini juga bisa memiliki hak atas pendapatan kita, ya, dari iklan stream. Tetapi yang perlu kita perhatikan, tidak semua pemilik hak cipta ini menyetujui untuk musiknya ataupun videonya digunakan. Nah, itu yang wajib kita ingat ya. Jadi untuk pemilik hak cipta ini tidak semua ya, tidak semua ini mengizinkan musiknya ataupun videonya digunakan ulang. Ya, artinya memang beresiko pelanggaran ya ketika kita menggunakan musik. Misalkan satu musik lolos, oke, satu musik lolos terus diperbolehkan dari pemilik hak ciptanya, otomatis akan berbagi penghasilan ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian jika di video yang lain ya, itu musiknya untuk pemilik hak ciptanya itu tidak menyetujui ya, sama saja, artinya konten kita itu bisa terkena pelanggaran. Bahkan untuk pemilik hak cipta ini bisa mengklaim video kita, jadi mereka bisa meminta kepada Facebook untuk menghapus video kita. Makanya tidak heran jika video kita ada yang tiba-tiba dihapus tanpa konfirmasi di notifikasi kita ya. Biasanya ketika video sudah dihapus, kita tidak bisa menghapus, dan itu akan terjadi akan tetap ada pelanggaran di akun kita. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, nanti teman-teman juga, harapan saya teman-teman juga bisa berhasil ya. Intinya adalah seperti itu, walaupun hanya bermodalkan HP, karena untuk saat ini juga ibu-ibu rumah tangga itu sudah banyak yang berhasil di Facebook ya. Jadi teman-teman bisa dijadikan untuk motivasi ya, ataupun semangat kita ya, bahwa mereka saja bisa, kenapa kita tidak ya. Intinya di sini adalah fokuskan konten asli, kemudian interaksi yang alami, dan itu sudah saya bahas beberapa kali di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman juga bisa dipahami bahwa memperbanyak pengikut kemudian kita klik iklan sendiri itu tidak diperbolehkan di Facebook ya. Nah, intinya di Facebook ini memang peraturannya memang sangat ketat ya. Jadi ya, ketika kita ingin agar untuk akun kita ini aman dari monetisasi ya, fokuskan pada konten asli, tidak usah neko-neko ya. Intinya kita rajin upload saja untuk video kita ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, nanti teman-teman setelah mendapatkan monetisasi ya, jadi monetisasinya ada beberapa 6 fitur monetisasi. Nanti teman-teman bisa dicek ya untuk fitur monetisasinya, tetapi saya sarankan teman-teman bisa mendapatkan monetisasi real dan iklan stream, karena penghasilan kita didasarkan dari jumlah video kita yang muncul iklan ya. Semakin banyak video kita, maka penghasilan kita juga akan semakin besar. Nah, untuk pembayaran nanti teman-teman bisa masuk di bagian pembayaran seperti ini ya. Nanti akan ada transaksi per bulannya di bagian saldo. Nah, di sini ada transaksi 29 Februari 2024. Nah, untuk cek hasil dari penghasilan kita per bulan ataupun gajian kita, teman-teman nanti bisa cek di bagian transaksi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, ada $80, ada $19, ada $19, kemudian ada $1,4. Ini statusnya sudah dibayar ya, dan akan dikumpulkan sampai sekitar $100 seperti di atas ini.
Ya, artinya di sini sudah masuk ke dalam via rekening bank kita. Untuk metode pembayaran di Facebook sendiri ada dua versi. Kita bisa menggunakan PayPal dan juga bisa menggunakan via rekening bank. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi lebih baik kita menggunakan video yang tanpa musik saja ya, agar nantinya bisa aman mendapatkan monetisasi. Karena di sini saya sudah membuktikan video saya di tahun 2020 yang menggunakan musik itu masih terkena klaim hak cipta ya untuk di tahun 2024 ini. Nah, artinya ya ketika kita menggunakan musik itu masih beresiko terkena pembatasan. Jadi tetapi ini kembali lagi kepada teman-teman ya, ingin menggunakan musik atau tidak itu kembali lagi kepada teman-teman. Dan intinya di sini saya memberikan sebuah penjelasan yang sudah saya praktekkan, dan harapan saya nantinya teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini walaupun hanya bermodalkan HP saja. Nah, intinya adalah seperti itu. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi mana yang lebih baik ya, menggunakan membuat sebuah video tanpa musik ataupun harus menggunakan musik ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.